Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang kelembutan Allah pada hambanya. Salah satu nama Allah itu adalah Al-Latif, yang maknanya maha lembut, maha sayang. Artinya dalam mencurahkan kasih sayangnya itu dengan penuh kelembutan. Contoh nyatanya adalah Allah mengetahui bahwa hambanya itu lemah, maka kemudian tidak akan dibebani kecuali yang dia mampu untuk memikulnya. Sehingga sholat yang pada mulanya 50 waktu, kemudian Allah kurangi, Allah sedikitkan menjadi tinggal 5 waktu. Itu dilakukan karena Allah sayang sama hambanya, tahu bahwa hambanya ini punya kelemahan. Tapi sebaliknya, Allah juga tahu bahwa hambanya ini sangat butuh kepada anugerahnya Allah. Maka kemudian oleh Allah diperbanyaklah anugerahnya. Jadi pekerjaannya diperingan, tapi imbalannya dilipat gandakan. Wa alima ihtiyajaka ila fadlihi fakasara imdadaha. Wa alima, dan Allah maha mengetahui ihtiyajaka akan kebutuhanmu ila fadli pada anugerahnya Allah. Fakasara, maka Allah memperbanyak imdadaha, anugerah-anugerahnya. Jadi pekerjaannya diperingan, tapi karena Allah tahu bahwa hambanya ini sangat butuh terhadap anugerahnya, maka anugerahnya dilipat gandakan. Yang dimaksud dengan imdad di sini itu adalah pahala, yaitu ketika kita menunaikan ibadah sholat itu minimal diberikan pahala 10, ya, satu sholat itu 10. Sehingga kalau kita sehari semalam sholat 5 kali, itu sama dengan sholat 50 kali dari sisi pahalanya. Nah, setelah itu masih Allah lipat gandakan lagi derajatnya, yaitu bila sholat tadi dikerjakan dengan berjamaah. Selama ini hadis yang populer bahwa sholat berjamaah itu dilipat gandakan 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Tapi di hadis yang lain itu tidak sampai 27, hanya 25. Sehingga kalau sholat itu dikerjakan berjamaah, satu sholat itu pahalanya dilipat gandakan 10, kemudian derajatnya dinaikkan 25 kali. Jadi 10 kali 25 menjadi 250 derajat. Itu setiap satu sholat. Yang demikian ini sebagaimana Allah firmankan, wallahu dzul fadlil azim. Allah itu zat yang memiliki anugerah yang agung, sehingga walaupun perbuatan hambanya itu sangat sedikit, sangat kecil, tapi Allah mampu memberi imbalan yang sangat besar dan sangat agung. Kemudian wa tatafawutu darajatu aidan bi kasratil jamaati wa kamaliha. 25 derajat tadi itu kalau jamaahnya itu jamaah biasa. Tapi jika jamaahnya itu lebih banyak, lebih sempurna, maka juga akan dilipat gandakan lagi. Maka dalam hadisnya ada yang 25, ada yang 27.
Itu dilihat dari sedikit banyaknya jamaah dan sempurna serta tidaknya berjamaah. Wa bi qadril huduri, dan dilihat dari hadirnya hati. Artinya semakin hatinya hadir di hadapan Allah, ya derajatnya semakin dinaikkan. Wal khusu'i, dan khusuk, semakin sholatnya khusuk derajatnya semakin dinaikkan. Wal ghaibati, dan tidak memandang pada sholatnya. Artinya begini ya, ini sholat yang ikhlas. Ketika kita beramal soleh, jangan merasa bahwa amal soleh itu muncul dari usaha kita sendiri, tapi pandanglah bahwa amal soleh itu muncul karena pertolongan Allah. Ya contohnya kayak kita sholat gitu ya. Kita ini sholat tidak akan bisa sholat kalau kita tidak hidup. Kita bisa sholat karena masih hidup. Nah hidup yang ngasih Allah ya. Selain hidup juga harus punya ilmunya sholat. Ilmunya sholat yang ngasih Allah. Harus ada punya kekuatan untuk sholat, kekuatan yang ngasih Allah. Kemudian hatinya ya harus ada keinginan untuk sholat. Nah yang menggerakkan hati kita untuk sholat juga Allah. Di orang yang sholatnya ikhlas itu, setelah dia melaksanakan sholat, dia tidak memandang sholatnya, tapi yang dipandang adalah anugerah Allah, bahwa dia telah dibisakan sholat oleh Allah. Bukan bisa sholat, tapi dibisakan sholat oleh Allah. Yang demikian ini sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu, maka tidak mengetahui nafsun seseorang, ma sesuatu ukhfiya yang disembunyikan lahum bagi mereka, min qurrati a'yun berupa bidadari, jazaa'an sebagai balasan, bima kanu ya'malun terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi terkait dengan imbalan yang Allah berikan kepada hambanya yang ibadah, itu banyak imbalan-imbalan yang tidak diketahui oleh hambanya ya. Saking agungnya, saking banyaknya. Wa tatafawutu aidon bi qadril biqa. Kemudian sholat itu derajatnya bisa berbeda-beda diukur dengan di mana dia sholat. Artinya kalau tempat sholatnya semakin mulia, nilainya juga semakin tinggi. Kabaitillahil haram, seperti sholat di Baitullah al-Haram ya. Itu sholat yang tempat sholatnya paling mulia di seluruh dunia. Nabi bersabda, orang yang sholat di Baitullah ya, di Masjidil Haram Mekah, itu dilipat ganda lebih baik daripada sholat di tempat lain, dengan kelipatan ada yang mengatakan 100.000, ada juga 10.000. Jadi sholat di Masjidil Haram sekali sama dengan sholat di Masjid Al-Furqan 100.000 kali, dilihat dari sisi tempatnya. Wal Masjidin Nabawi, dan Masjid Nabawi, dalam Masjid Nabawi ini 10.000 ya. Di sholat sekali di Masjid Nabawi Madinah, pahalanya atau derajatnya sama dengan kita sholat di Masjid Al-Furqan ini 10.000 kali. Wa Baitul Muqaddas, dan sholat di Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas di Palestina itu 1.000 kali. Nah, begitu ya. Jadi pertama dilihat apakah sholat itu dikerjakan berjamaah atau sendirian. Kemudian juga dinilai dari kekhusyuan, kehadiran hati, keikhlasan. Selain itu juga sholat itu nilainya bisa meningkat karena tempatnya sholat ya. Tempat sholat itu juga bertingkat-tingkat. Yang paling mulia tentunya adalah di Baitullah, kemudian yang kedua di Masjid Nabawi, yang ketiga di Masjid Baitul Maqdis. Nah yang keempat itu ya di masjid di seluruh dunia ini, statusnya sama. Selain itu masih ada satu lagi, Allah memberi nilai pada sholat seseorang itu bi qadri rutbatil imam, diukur dengan
kesolehan sang imam. Ya, diukur dengan kesolehan sang imam. Maka yang berhak menjadi imam itu tidak cukup kita hanya memandang dari ukuran fikih. Ya, kalau ukuran fikih itu kan pertama yang paling bagus bacaannya, yang paling alim fikihnya. Nah kalau dulu para sahabat tuh kalau dia disebut qori, ahli baca Al-Quran, itu pasti sekaligus juga seorang yang alim. Tapi kalau sekarang itu banyak terjadi bacaannya bagus tapi dia tidak alim di bidang fikih. Ya, memang bacaannya bagus tapi ilmu fikihnya masih sangat kurang karena belum pernah belajar fikih secara serius. Nah kalau zaman dulu bacaan Quran yang bagus pasti orangnya itu juga alim fikih. Kemudian soleh, artinya dia memang tidak hanya bisa ngimami sholat tapi juga bisa ngimami masyarakat. Jadi panutan tidak hanya di saat sholat tapi jadi panutan di luar sholat. Nah, itu juga akan menjadi penilaian tersendiri ketika dia ngimamin sholat. Yang demikian ini sebagaimana Rasulullah sabdakan, man sholla khalfa maghfurin ghafarallahu lahu. Man sholla, barang siapa yang sholat khalfa maghfurin, di belakang orang yang diampuni dosanya, artinya di belakang itu maksudnya jadi makmum, ya. Ghafarallahu, maka Allah akan mengampuni lahu pada orang tadi. Jadi kalau imamnya itu orang yang diampuni dosanya oleh Allah, maka orang-orang yang sholat di belakangnya, jadi makmumnya semuanya juga diampuni oleh Allah. Maka sholat berjamaah itu ada kriteria ideal, ada kriteria yang tidak ideal. Ya, idealnya harus begini dan seterusnya. Tapi dalam kondisi tertentu ya yang penting berjamaah, karena bagaimanapun juga jamaah itu tetap lebih baik daripada sholat sendirian. Ketika kita mencari yang serba ideal tidak ada, ya seadanya, ya, yang terbaik di antara yang ada gitu. Tidak usah muluk-muluk harus seperti tempat yang lain, karena yang dinilai bukan lahiriahnya saja tapi juga keikhlasan, kekhusyuan. Ini juga menjadi faktor yang dinilai oleh Allah. Kemudian lakin layam bagi laka ayyuhal fakiru antal tafita ila hadzal khadhi. Walaupun Allah memberi upah atau imbalan pada ibadah yang sangat luar biasa, tapi seyogyanya kalian ketika ibadah jangan karena ingin mendapatkan upah. Karena kalau kalian sholatnya karena ingin mendapatkan upah, berarti sholatnya tidak ikhlas. Sholatnya karena nuruti nafsu. Jadi walaupun ya dalam Al-Quran maupun dalam hadis banyak dijelaskan tentang imbalan-imbalan yang Allah berikan kepada orang yang ibadah, tetapi dalam kajian Al-Hikam ya, diingatkan ketika kalian ibadah, ketika kalian sholat, jangan tujuannya karena ingin mendapatkan upah atau imbalan. Ya, terus gimana? Ya lakukanlah dalam rangka memenuhi kewajibanmu sebagai seorang hamba. Istilahnya itu sidqul ubudiyah. Namanya seorang hamba ya saya harus beribadah kepada Allah. Soal diopai atau tidak diopai itu urusannya Allah. Karena nanti ada konsekuensinya. Kalau kita ibadah karena ingin dapatkan upah, nanti kita juga dituntut oleh Allah ibadahnya harus sempurna. Ya. Kalau kita ibadahnya karena ingin mendapatkan imbalan, maka Allah juga menuntut kepada kita untuk beribadah secara sempurna. Padahal kita sadari ibadah kita ini rata-rata belum sempurna. Makanya ya tidak usah ibadah dengan niat untuk mendapatkan upah. Sekedar melaksanakan kewajiban sebagai seorang hamba gitu aja. Fa inna fadlallahi kasirun, karena anugerah Allah itu sangat banyak. Liman rafa'a himmatuhu, bagi orang yang tinggi cita-citanya, ilal aliyil kabir, pada derajat yang tinggi dan agung.
Kama abana dzalika biqaulihi, yang demikian ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikamnya, mata tolab ta'iwadon min an amalin tulibta wujuda sidqi fihi wa yakfil muriba wujdanu salamati. Mata tolabta, tatkala engkau menuntut, meminta, iwadon upah, min amalin dari amal soleh yang kalian lakukan termasuk sholat, tulibta maka engkau akan dituntut oleh Allah biwujudi sidqi dengan adanya kesungguhan fihi dalam sholat, dalam amal soleh. Jadi kalau kalian ketika ibadah minta kepada Allah agar dikasih imbalan, dikasih upah, dikasih pahala, maka Allah juga akan menuntut kepada kita dalam ibadah itu kita harus benar-benar ikhlas, ya, benar-benar tidak ada tujuan lain kecuali Allah. Maka wayakfil muriba wujdanu salamati, wayakfi dan telah cukup al muriba untuk orang-orang yang ibadahnya belum sempurna apa wujdanu salamati, yaitu adanya keselamatan dari siksa. Jadi kalau kita sholat itu Pak, kita tidak usah mengharap pahala, kita mohon ampunan, itu yang penting ya. Jadi kita karena sadar sholat kita ini belum sempurna, maka tidak usah minta upah yang muluk-muluk, tapi mintalah kepada Allah agar kita diampuni oleh Allah. Jadi bagi kita yang ibadahnya belum sempurna itu tidak usah dikasih upah, cukup diberikan keselamatan itu sudah cukup ya. Tidak disiksa itu aja sudah cukup, tidak usah minta upah. Nah, mata sodaro tatkala keluar minka darimu apa amalun amal min amalil birri dari amal-amal yang baik, wa talabta dan kalian menuntut al-haqqo pada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ayujaziyaka untuk memberi pahala kepadamu alaihi atas amalmu, tolabaka maka akan menuntut kepadamu sapa al-haqqu ta'ala Allah ta'ala biwujudi sidqi dengan adanya kesungguhan fihi dalam amal soleh. Jadi kalau kita beramal soleh kemudian kita minta kepada Allah agar memberi pahala, maka Allah juga menuntut kepada kita dengan bahasanya, kalau memang kamu pengen upah ya kamu ibadahnya harus sempurna. Loh, kenyataannya ibadahmu itu tidak sempurna, apa ya pantas dapat upah wong ibadahnya nggak sempurna. Nah, wujudul sidqi itu maknanya sirul ikhlas, yaitu rahasia ikhlas. Nah, ini ikhlas dulu sudah pernah kita sampaikan bahwa ikhlas itu juga ada tingkatannya, ya, ada 3 tingkatan. Ikhlasnya orang awam, ikhlasnya orang khos, dan ikhlasnya orang khawasul khawas. Ikhlasnya orang awam, ikhlas model kita itu adalah ketika ibadah termasuk sholat, niatnya ya lillahi ta'ala, tetapi bersamaan itu dia masih ngelirik imbalan yang Allah berikan di dunia. Misalnya kita rajin sholat duha, ketika sholat duha itu ya niatnya lillahi ta'ala, tapi dalam hatinya itu kenapa kamu sholat duha? Supaya rizkinya lancar. Nah, berarti kan masih ngelirik imbalan di dunia. Itu apa ikhlas? Ya ikhlas, tapi ikhlasnya orang awam. Kemudian ikhlasnya orang khawas adalah ketika beramal dia lillahi ta'ala, dia sudah tidak ngelirik imbalan di dunia, tapi masih ngelirik imbalan di akhirat. Dia sudah nggak pengen rezekinya lancar, urusannya mudah, itu sudah tidak dia lihat, tapi dia masih ada keinginan untuk masuk surga. Nah, itu ikhlasnya orang khawas. Kemudian kalau ikhlasnya khawasul khawas, ya, ikhlas kelas tinggi adalah seseorang yang ketika beramal soleh dia sudah tidak melihat imbalan baik yang di dunia maupun yang di akhirat. Jadi dia melakukannya itu dalam rangka sidqul ubudiyah,
untuk menunjukkan bahwa dirinya itu benar-benar seorang hamba. Seorang hamba itu punya tugas beribadah. Soal dikasih imbalan atau tidak dikasih imbalan itu urusannya Allah, bukan urusannya si hamba. Nah, makanya ikhlas ini rahasia, ya. Rahasia yang Allah letakkan pada hati hambanya. Makanya pernah ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang hakikat ikhlas. Itu Rasulullah tidak bisa langsung jawab, Pak. Ya, sebentar aku mau tanya dulu kepada Jibril. Akhirnya Rasulullah nemui Jibril terus nanya, apa itu hakikat ikhlas? Jibril juga nggak bisa jawab. Sebentar aku mau nanya dulu sama Allah, apa itu hakikat ikhlas? Baru oleh Allah dijelaskan bahwa hakikat ikhlas itu adalah satu rahasia dari beberapa rahasia Allah yang Allah letakkan ke dalam hati seorang hamba. Namanya rahasia ya tidak ada yang tahu, apalagi rahasianya Allah. Nah, jadi jika seseorang beribadah kemudian dia meminta upah kepada Allah, maka Allah juga akan menuntut orang yang ibadah tadi agar ibadahnya benar-benar ikhlas. Walubuhu ladzi huwa atabarri minal khawli wal quwwah. Termasuk sirul ikhlas atau intisari ikhlas, yaitu seseorang yang ketika beramal dia menyadari bahwa amalnya itu bukan dari hasil usahanya sendiri, terlepas dari daya dan upayanya sendiri, tetapi ibadah atau amal soleh yang terjadi pada dirinya itu merupakan anugerah dari Allah. Makanya kalau kita dengar suara azan ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Itu maknanya bahwa saya tidak bisa sholat bila tidak ditolong oleh Allah. Nah, saya tidak bisa melakukan kebajikan bila tidak ditolong oleh Allah. Kalau toh saya bisa sholat itu karena ditolong oleh Allah. Kalau toh saya terhindar dari perbuatan maksiat itu karena ditolong oleh Allah. Jadi selalu begitu, Pak. Ya. Jadi menyadari akan kelemahan dirinya sehingga dia berbuat itu bukan muncul dari usahanya sendiri tapi berkat pertolongan dari Allah. Wal izalun nafsi an ru'yatil amali, dan dirinya tidak melihat amalnya. Laha bil kuliyati, jadi tidak melihat bahwa amal itu muncul dari dirinya sendiri, tetapi itu semuanya merupakan anugerah dari Allah. Ba'da tahqiqil huduri, setelah dia benar-benar hatinya hadir di hadapan Allah. Nah, selain itu juga ibadah yang benar-benar ikhlas itu adalah wasalamatu minal wasawisi wal khawatiri. Ibadahnya itu selamat dari was-was dan lintasan-lintasan hati. Jadi kalau pas sholat itu benar-benar hatinya yang diingat hanya Allah. Lalu kalau kita kan semuanya teringat, ya, bahkan apa-apa yang tadinya tidak diingat begitu kita sholat jadi ingat. Berarti sadarlah bahwa sholat kita belum sempurna. Kalau belum sempurna ya jangan minta upah. Ya, jangan minta upah. Hatta takuna sholatuka billah walillah, sehingga jadilah sholatmu itu terjadi sebab pertolongan Allah dan tujuan melakukannya karena Allah. Ya. Jadi saya sholat itu karena dibisakan sholat oleh Allah, dan tujuannya saya sholat ya karena Allah, bukan dari usaha saya sendiri, dan tujuannya juga bukan untuk kepentingan nafsu saya sendiri. Ghaiban fiha amma siwahu, ketika sholat itu dia benar-benar hilang dari selain Allah, yang dia ingat hanya Allah. Qad mala'a qalbuka 'azamatullahi, sungguh hatimu telah dipenuhi oleh keagungan Allah. Faghibta, maka akan engkau merasa hilang, fillahi, di dalam Allah, billahi, dengan Allah. Jadi kalau pas sholat itu dirinya hilang, lebur dalam keberadaan Allah. Ini sholatnya para nabi, sholatnya para wali seperti itu. Fa in tahaqqaqta fika hadil umur sokhalaka antatluba ma rotabal haqqu
subhanahu anil amali min anwa'il jazai wal ujur. Jika sholatmu sudah seperti itu, baru sah jika kalian kemudian minta pahala kepada Allah. Jadi kalau kita sholatnya benar-benar ikhlas kayak itu tadi, ya, sudah nggak mengharapkan balasan dan juga sadar bahwa sholatnya itu terjadi bukan karena usahanya sendiri tapi karena pertolongan Allah, maka baru sah bila kita mengharapkan pahala dari Allah. Wa ilam tahaqqaq min nafsika hadil umuri fa'lam anna amalaka madkhulun. Jika kalian belum bisa seperti itu, artinya sholatmu masih belum khusyuk, belum ikhlas, maka ketahuilah bahwa amalmu itu masih kecampuran aneka macam tujuan. Kecampuran aneka macam tujuan. Fastahyi, maka malulah minallahi kepada Allah antat lupa jika kalian meminta al jazaa imbalan ala amalin madhulin atas amal yang masih kecampuran aneka macam tujuan. Ya. Wong amalnya kayak gitu kok minta imbalan apa ndak malu, maksudnya gitu. Ya. Fayakfika maka mencukupimu minal jazai dari balasan apa wa husulit matlabi dan berhasilnya yang dicari apa asalamatu selamat minal halaki dari kerusakan. Jadi kalau sholatmu masih belum sempurna, ndak usah minta imbalan, tapi cukuplah bagimu jika sholatmu itu menjadikan kamu selamat, selamat dari murka Allah. Ya. Yakfika mencukupimu min talabi husni nawalihi, ya, dari menuntut bagusnya anugerah Allah apa salamatu selamat min iqobi dari siksanya. Jadi kalau orang itu sadar sholatnya belum sempurna, dia akan malu minta imbalan, maka bagi dia cukuplah imbalannya bahwa dia selamat dari siksanya, diampuni dosanya, gitu aja. Ya, tidak usah minta yang aneh-aneh, ya. Mintalah diampuni dosanya, diselamatkan dari siksanya, itu sudah cukup. Oleh karena itu, faman kana indal maliki mutahiman wa huwa mahbusun lil uqubati alama itahama fihi summa qila lahu inal malika yamnahuka wa yu'tiyaka kadza wa kadza fayaqulu lahum yakfini fil ata'i wujdanu salamati min uqubatihi. Jadi intinya ketika seseorang itu menyadari bahwa ibadahnya belum sempurna, dia akan malu minta imbalan kepada Allah. Bagi dia cukuplah imbalannya dia diselamatkan dari siksa Allah, diselamatkan dari murka Allah, itu sudah cukup. Nah, tidak usah dikasih pahala, tidak apa-apa. Nah, tidak disiksa itu aja sudah bersyukur, maksudnya begitu. Nah. Wa anta ayyuhal insanu tulibta bil a'mali wal ikhlasi fiha wa itqaniha wa itmami iqamatiha fa ataita bi ta'atin masubatin bil khawatiri wal wasawisi. Sementara engkau wahai manusia, engkau juga akan dituntut oleh Allah dengan amal yang ikhlas, kemudian sempurna, bebas dari segala lintasan hati dan was-was. Kalau bisa seperti itu baru pantas untuk mendapatkan imbalan. Tapi kalau kita sadar bahwa ibadah kita belum seperti itu, cukuplah imbalannya bahwa diri kita diselamatkan dari siksanya, itu aja sudah cukup. Qala al-Wasiti radhiyallahu anhu al-ibadatu ila talabil afwi anha aqrabu minha ila talabil a'wad. Ya. Ibadah untuk mendapatkan ampunan dari Allah itu lebih dekat daripada ibadah yang dilakukan untuk mendapatkan imbalan. Jadi sekali lagi mari kita perbarui niat kita ketika kita sholat, ya. Niatnya lillahi ta'ala, kemudian tidak usah minta pahala, mintalah agar dosa-dosa kita diampuni oleh
Allah. Kita diselamatkan dari siksanya, itu aja sudah cukup. Kenapa? Karena kita sadar bahwa sholat kita belum sempurna. Kecuali kalau sholat kita sudah kayak sholatnya para nabi, sholatnya para wali, pantas jika kemudian dia menuntut kepada Allah untuk diberi pahala. Sekira malam ini sampai di sini dulu. Sekali lagi mari kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas sholat kita, dimulai dengan niat. Ya, niatnya sholat yaitu billah lillah, bahwa kita sholat itu karena dibisakan oleh Allah, dan tujuannya sholat juga karena Allah. Mudah-mudahan dengan bimbingannya kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.